Halo pendengar Senjani Story. Malam ini, kami akan menyuguhkan sebuah kisah nyata yang dibalut kengerian. Kisah tentang seorang pedagang sederhana, yang karena desakan hutang ratusan juta, nekat menempuh jalan gelap demi meraih kekayaan tak masuk akal, hingga ratusan miliar rupiah. Namun, di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tidak hanya menuntut harta, tapi juga darah, jiwa, bahkan nyawa. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar makin banyak yang tahu. Karena, semakin banyak yang mendengar, semakin kita sadar bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada teror yang tidak pernah bisa dibayangkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pedagang sembako bernama Samsuri. Usianya sekitar 45 tahun, tubuhnya agak tambun, dengan wajah yang selalu tampak lelah. Setiap pagi, Samsuri membuka kios kecil di pinggir jalan. Ia menjual beras, gula, minyak, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun, di balik senyum ramahnya kepada para pembeli, Samsuri menyimpan masalah besar. Hutang. Bukan sekadar hutang kecil, melainkan hutang yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Semua berawal dari ambisinya memperbesar usaha. Ia pernah meminjam uang dari rentenir untuk membeli truk pengangkut barang. Sayangnya, truk itu mengalami kecelakaan, rusak parah, dan justru menjadi beban. Ditambah lagi, harga-harga barang pokok naik turun, membuat penghasilannya tak menentu. Hari demi hari, tekanan semakin berat. Para penagih hutang datang silih berganti. Kadang malam-malam, ada yang mengetuk pintu rumahnya sambil membawa segerombolan orang. Istrinya, Bu Sari, selalu ketakutan. Anaknya yang masih SMP dan SMA sering terbangun karena suara gaduh di depan rumah. Samsuri sudah berusaha keras. Ia menambah jam kerja, membuka kios hingga larut malam, bahkan menjual sebagian tanah warisan. Tapi hutang itu tak kunjung habis, justru semakin bertambah besar karena bunga yang mencekik. Hingga suatu malam, ketika Samsuri duduk sendirian di warung kopi dekat pasar, ia mendengar percakapan dua orang laki-laki yang duduk di bangku belakang. Kalau cuma ratusan juta MAH kecil, temenku malah sekarang punya pabrik, mobil mewah, rumah kayak istana. Dulu dia juga pedagang pasar kayak kita. Sekarang kaya raya gara-gara pesugihan. Kata-kata itu membuat telinga Samsuri panas. Ia berpura-pura tak mendengar, tapi hatinya terusik. Salah satu dari mereka bercerita tentang pesugihan, jalan pintas menuju kekayaan, tapi dengan syarat yang mengerikan. Samsuri menelan ludah. Dalam pikirannya, muncul bayangan, hutangnya lunas, keluarganya hidup tenang, bahkan ia bisa membeli apapun yang diinginkan. Namun, ada juga rasa takut. Apa benar pesugihan itu nyata? Apa benar bisa membuat orang tiba-tiba kaya? Malam itu, pulang ke rumah, pikirannya tak bisa lepas dari kata pesugihan. Ia gelisah, berkeringat dingin, dan sulit tidur. Hari-hari berikutnya, desakan hutang semakin menjadi. Rumahnya didatangi orang suruhan rentenir yang mengancam akan menyita kiosnya. Samsuri semakin putus asa, hingga akhirnya ia memberanikan diri mendatangi Mbah Suro, seorang dukun tua yang terkenal di desa sebelah. Mbah Suro bukan orang sembarangan. Banyak orang bilang, siapa saja yang datang kepadanya bisa berubah nasib. Ada yang dulunya miskin, sekarang jadi juragan kaya raya. Tapi, ada juga desas-desus menyeramkan. Orang-orang kaya itu sering kehilangan anggota keluarga secara misterius. Ketika Samsuri tiba di rumah Mbah Suro, suasana begitu mencekam. Rumah itu berada di pinggir hutan, dikelilingi pohon bambu yang berisik tertiup angin. Aroma kemenyan menusuk hidung, membuat dada terasa sesak. Mbah Suro duduk di kursi rotan reot, matanya tajam menatap Samsuri. Dengan suara berat, ia berkata, "Kowe butuh duit akeh, tuh? Kamu butuh uang banyak, kan?" Samsuri terperanjat. Ia bahkan belum sempat bicara, tapi Mbah Suro seolah sudah tahu maksud kedatangannya. "Aku iso nulungi kowe. Nanging, kabeh ono tumbale. Ojo kaget nek sing ilang iku wong cedhakmu dewe. Aku bisa menolongmu, tapi semua ada tumbalnya. Jangan kaget kalau yang hilang itu orang terdekatmu sendiri." Tubuh Samsuri merinding. Kata, tumbal,
berputar-putar di kepalanya. Tapi, ia juga memikirkan istrinya, anak-anaknya, dan hutang yang tak kunjung selesai. Mbah Suro kemudian menyodorkan sebuah kendi kecil berisi air hitam pekat. Iki kudu kowe ombe. Sakwi sekui, ana ritual sing kudu kowe lakoni. Yen rampung, kowe bakal entuk rejeki miliaran. Nanging ojo lali, saben sing teko kudu kowe bayar nganggo tumbal. Ini harus kamu minum. Setelah itu, ada ritual yang harus kamu jalani. Kalau selesai, kamu akan mendapat rezeki miliaran. Tapi ingat, setiap rezeki datang, harus kamu bayar dengan tumbal. Samsuri menatap kendi itu. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Antara ingin mundur atau maju. Dan malam itu, di rumah tua penuh asap kemenyan, Samsuri akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Samsuri duduk di depan kendi hitam itu. Wajahnya pucat pasi. Angin malam yang berhembus dari sela-sela dinding bambu rumah Mbah Suro seakan menyalurkan hawa dingin ke seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang, membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Minumlah, perintah Mbah Suro dengan suara berat. Tangan Samsuri bergetar ketika mengangkat kendi itu. Aroma menyengat menyeruak dari dalam. Mirip bau darah bercampur kemenyan. Perutnya mual, tapi tatapan tajam Mbah Suro membuatnya tak punya pilihan. Ia meneguk cairan itu perlahan. Rasanya pahit, anyir, dan membuat kerongkongannya terasa terbakar. Begitu habis, kepalanya langsung pening. Dunia di sekelilingnya berputar. Pandangannya kabur, dan sebelum ia sadar, tubuhnya ambruk ke lantai tanah. Ketika Samsuri membuka mata, ia tidak lagi berada di rumah Mbah Suro. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah hutan gelap, dengan kabut pekat menyelimuti setiap arah. Di bawah kakinya, tanah basah seolah baru diguyur hujan. Dari balik kabut, samar-samar terdengar suara-suara aneh, ratapan, tawa cekikikan, hingga jeritan lirih seperti orang kesakitan. Jantung Samsuri berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tercekat. Lalu, kabut di depannya mulai terbelah. Dari dalam, muncul sosok tinggi besar berkulit hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam. Nafasnya menghembus bau busuk, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. "Kau ingin kaya?" Suara makhluk itu bergema, berat, namun jelas. Samsuri ingin lari, tapi kakinya kaku. Lidahnya keluh. Yang keluar hanya anggukan kecil. "Baik, harta, emas, uang semua akan datang padamu. Tapi ingat, setiap yang datang harus dibayar. Kau harus memberi kami tumbal darah manusia." Samsuri terhuyung, wajahnya pucat. "Tumbal," suaranya bergetar. Makhluk itu tertawa keras, membuat tanah di bawahnya bergetar. "Kau sudah minum air hitam itu. Jalan kembali sudah tertutup. Kau sudah memilih. Sekarang, bersiaplah, darah pertama akan ditagih dalam 7 hari." Seketika, kabut menyelimuti kembali, dan dalam hitungan detik, Samsuri tersentak bangun. Ia kembali berada di rumah Mbah Suro. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mbah Suro hanya menatapnya dengan senyum samar. "Wis wayahe, le. Tumbal pisan, sugih tekan langit," ucapnya. "Sudah waktunya, nak. 1 tumbal, kaya sampai ke langit." Samsuri tak bisa berkata apa-apa. Ia pulang dengan langkah gontai, sementara di kepalanya terus terngiang kata-kata itu, darah pertama dalam 7 hari. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Kios kecilnya yang sepi mendadak ramai pembeli. Orang-orang dari berbagai desa datang membeli dalam jumlah besar. Tak hanya itu, entah dari mana, ada seorang pengusaha besar yang tiba-tiba menawarkan kerjasama. Ia diberi modal puluhan juta hanya dalam sekali pertemuan. Uang yang mengalir begitu cepat membuat Samsuri bingung sekaligus girang. Hutang-hutangnya mulai bisa ia lunasi satu persatu. Istrinya, Busari, sempat heran, tapi Samsuri hanya berkata singkat, "Alhamdulillah, rezeki lancar." Namun, di balik kegembiraan itu, ada bayang-bayang gelap yang menunggu. Malam ke-7, Samsuri tidak bisa tidur. Ia gelisah, mondar-mandir di ruang tamu. Angin berhembus dingin, pintu berderit sendiri, dan lampu di ruang tengah berkedip-kedip. Tepat tengah malam,
Terdengar suara ketukan keras di pintu belakang rumahnya. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah pintu. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menusuk tulang. Namun, saat ia menoleh, di halaman belakang berdiri sosok tinggi hitam, sama seperti yang ia lihat di dalam hutan. Matanya merah menyala, menatap tajam. Waktunya bayar, suara berat itu bergema. Tubuh Samsuri gemetar. Siapa? Siapa yang harus jadi tumbal? Makhluk itu hanya menunjuk dengan jari panjangnya ke arah jalan depan rumah. Samsuri menoleh. Dari kejauhan, seorang pemuda tetangganya sedang berjalan pulang, sambil menenteng kantong plastik berisi sayur. Jantung Samsuri seolah berhenti. Ia mengenal pemuda itu, namanya Arif, anak tetangga yang sering membantu mengangkat beras di kiosnya. Baik, sopan, dan masih muda. Bawa dia, sekarang. Suara makhluk itu semakin keras, membuat dendan bambu bergetar. Air mata menetes di pipi Samsuri. Ia tak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Tapi bayangan hutang, ancaman rentenir, dan harta yang baru ia dapat, membuat pikirannya kabur. Dengan langkah gontai, ia keluar rumah. Tangannya bergetar saat memanggil Arif. Rif, tolong bantu sebentar. Suaranya serak. Arif yang polos langsung mendekat. Tanpa curiga, ia mengikuti Samsuri masuk ke halaman belakang. Saat itu juga, makhluk hitam itu mendekat. Dalam sekejap, suara jeritan menggema, lalu hening. Samsuri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuh Arif tak lagi terlihat, hanya tersisa genangan darah yang meresap ke tanah. Angin malam membawa aroma anyir yang menusuk. Bagus, makhluk itu berbisik. Harta akan terus mengalir, selama kau terus memberi. Lalu sosok itu menghilang, menyisakan kegelapan pekat. Esok harinya, desa geger. Arif tidak pulang semalaman. Orang tuanya mencari kemana-mana, tapi tak ada jejak. Hanya tas plastik berisi sayur ditemukan di dekat rumah Samsuri. Wajah Samsuri pucat. Ia berusaha menenangkan diri, pura-pura tidak tahu. Tapi di dalam hatinya, rasa bersalah dan takut mulai menghantui. Di sisi lain, uang semakin deras datang. Ia mendapat telepon dari pengusaha lain yang menawarkan proyek besar. Kiosnya semakin maju, bahkan ia mulai berpikir untuk membeli lahan luas. Namun, setiap kali menutup mata, jeritan Arif kembali terdengar. Dan setiap malam, ia merasakan tatapan mata merah itu mengintainya dari kegelapan. Hari-hari berikutnya, satu demi satu kekayaan datang seperti banjir. Rumahnya diperbaiki, mobil baru terparkir di halaman, dan orang-orang mulai menyebutnya juragan. Dari pedagang kecil, kini Samsuri menjelma menjadi orang kaya yang disegani. Namun, bersama harta itu, datang pula mimpi buruk. Hampir setiap malam, ia terbangun karena mendengar suara tangisan, jeritan, bahkan langkah kaki di dalam rumah. Kadang, ia melihat bayangan Arif berdiri di pojok ruangan, menatapnya dengan mata kosong penuh darah. Busari, istrinya, beberapa kali terbangun dan mengeluh melihat sosok hitam melintas di dekat ranjang. Anaknya pun sering ketakutan karena mendengar suara-suara aneh dari belakang rumah. Samsuri tahu, ini baru awal. Tumbal pertama sudah diambil. Tapi pesugihan tidak berhenti di situ. Ia tahu, semakin banyak harta yang datang, semakin banyak pula darah yang harus mengalir. Dan pada suatu malam, makhluk itu kembali muncul. Tumbal berikutnya. Segera. Kali ini, jari hitam panjangnya menunjuk ke arah yang lebih dekat. Ke arah orang yang paling tak pernah ingin Samsuri bayangkan. Malam itu, Samsuri duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Angin berhembus kencang dari sela-sela jendela, membuat tirai tipis bergoyang tak beraturan. Jam dinding menunjukkan pukul 12:05. Tepat tengah malam. Ia tahu waktunya sudah dekat. Seperti yang ia takutkan, dari arah halaman belakang terdengar langkah berat. Lantai tanah bergetar pelan, lalu muncul bayangan hitam besar yang menjulang hingga menyentuh atap rumah. Makhluk itu kembali. Matanya merah menyala, dan bau busuk bangkai kembali menusuk hidung. Saatnya tumbal kedua, suara makhluk itu bergema, berat, mengguncang seluruh rumah. Tubuh Samsuri kaku. Napasnya tersengal. Dengan suara bergetar, ia bertanya, siapa kali ini?" Makhluk itu perlahan mengangkat tangan,
Jari panjangnya yang hitam dan bengkok menunjuk ke arah kamar depan. Kamar tempat istrinya, Bu Sari, sedang tidur pulas. Samsuri terperanjat. Jantungnya seperti diremas. Ia menggeleng cepat. Tidak. Jangan dia. Jangan istri saya. Ambil yang lain. Jangan dia. Makhluk itu tertawa keras. Suara tawanya seperti besi bergesekan, menyayat telinga. Kau sudah tahu aturannya. Tumbal tidak bisa kau pilih. Kami yang menentukan. Kau sudah menikmati harta itu. Kini, bayarannya harus lunas. Tubuh Samsuri gemetar hebat. Air mata menetes tanpa sadar. Ia memohon, tolong jangan dia, ambil saya saja. Ambil nyawa saya. Makhluk itu mendekat. Wajah hitam legamnya kini hanya sejengkal dari Samsuri. Nafas busuknya membuat dada terasa sesak. Bukan kau yang kami mau. Kau sudah terikat. Kau hanyalah pintu, darahnya harus dari orang lain. Samsuri terduduk lemas. Lututnya tak mampu menahan tubuh. Tangannya gemetar menutup wajah, sementara pikirannya berkecamuk. Ia tak pernah menyangka bahwa harga yang harus ia bayar begitu besar. Di kamar depan, Bu Sari gelisah dalam tidurnya. Ia meracau, keringat dingin membasahi wajahnya. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam seketika. Hanya cahaya rembulan yang masuk dari sela jendela. Samsuri bangkit, berlari ke kamar, mencoba membangunkan istrinya. Sari, bangun, bangun. Namun, tubuh Bu Sari kaku. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Dari bibirnya, keluar bisikan lirih. Tolong-tolong aku. Samsuri menjerit panik. Ia mengguncang tubuh istrinya, tapi tiba-tiba suhu tubuhnya dingin, seperti mayat. Dari sudut kamar, bayangan hitam merayap di dinding. Suara tawa cekikikan memenuhi ruangan. Sudah terlambat? Tubuh Bu Sari terangkat perlahan ke udara, melayang tanpa daya. Jeritan lirihnya semakin sayup, sebelum akhirnya tubuh itu jatuh kembali ke ranjang. Terkulai, tak bergerak. Samsuri meraung, memeluk istrinya erat-erat. Sari, jangan tinggalkan aku. Bangun, Sari. Bangun. Namun, Bu Sari sudah tak bernyawa. Matanya membelalak kosong, mulutnya sedikit terbuka seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak pernah tersampaikan. Makhluk itu berdiri di pintu kamar, menatap dengan senyum mengerikan. Bagus, tumbal kedua sudah lunas. Harta yang lebih besar akan datang. Bersiaplah, masih ada tumbal berikutnya. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap bersama hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan paginya, desa kembali gempar. Kabar kematian Bu Sari menyebar cepat. Orang-orang berdatangan, melayat, dan berbisik-bisik. Aneh, semalam masih sehat. Katanya mendadak meninggal di ranjang, matanya melotot. Jangan-jangan kena santet. Samsuri hanya terduduk diam, wajahnya kosong. Air matanya kering, tapi di dalam dadanya, rasa bersalah semakin menumpuk. Ia tahu semua ini bukan kebetulan. Ia tahu, Bu Sari mati bukan karena sakit, melainkan karena tumbal. Namun, anehnya, setelah pemakaman, uang yang datang semakin deras. Kontrak bisnis yang sebelumnya macet tiba-tiba cair. Ia mendapat keuntungan besar dari berbagai transaksi. Dalam hitungan hari, rekeningnya penuh. Rumahnya diperluas, mobil baru kembali dibeli, dan kiosnya berubah menjadi gudang besar. Orang-orang semakin kagum padanya, menyebutnya orang sukses. Tapi di balik itu, malam-malam Samsuri dipenuhi ketakutan. Setiap ia menutup mata, wajah Bu Sari muncul, dengan tatapan kosong dan bibir berbisik. Kenapa kamu biarkan aku pergi? Anak-anaknya, Andi dan Rina, semakin sering ketakutan. Malam-malam, mereka mendengar suara langkah kaki di dapur padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang, Rina melihat bayangan hitam besar berdiri di halaman belakang, menatap ke arah jendela kamar. Andi, aku takut kayak ada yang ngeliatin kita, bisik Rina suatu malam. Andi mencoba menenangkan adiknya, tapi ia sendiri juga ketakutan. Ia sering bermimpi buruk tentang ibunya, bermata merah, menjerit minta tolong. Samsuri hanya bisa diam. Ia tidak berani menceritakan kebenaran. Hatinya hancur melihat anak-anaknya ketakutan, tapi ia juga tak sanggup menghentikan semua ini. Ia sudah terlanjur terikat.
Beberapa minggu setelah kematian Busari, Samsuri kembali didatangi makhluk itu dalam mimpinya. Tumbal ketiga, waktunya sudah dekat. Samsuri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia menatap kamar anak-anaknya, hatinya mencelos. Jangan-jangan anakku, bisiknya lirih. Namun, ia tahu, semakin banyak harta yang datang, semakin tinggi pula harga yang harus dibayar. Dan kali ini, ia merasa tumbal berikutnya mungkin adalah orang yang paling ia cintai. Malam itu, suara anjing melolong panjang dari kejauhan. Angin berhembus dingin, membawa aroma anyir. Dari jendela, Samsuri melihat kabut tebal merayap ke halaman rumahnya. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Di kamar, Andi dan Rina tidur berpelukan, tak tahu bahwa nasib mereka mungkin sudah ditentukan oleh perjanjian gelap ayah mereka. Samsuri menatap langit-langit, air matanya jatuh. Dalam hatinya, ia bergumam lirih, "Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" Malam itu, suasana di rumah Samsuri begitu sunyi. Angin malam berhembus dari celah-celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang mengerikan. Samsuri duduk di kursi ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Matanya sembab karena kurang tidur. Sejak kematian Busari, ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia hanya bisa menunggu saat makhluk itu datang kembali. Dan malam itu, penantiannya berakhir. Dari halaman belakang, terdengar suara langkah berat, menyeret-nyeret, mendekat perlahan. Angin berhenti bertiup, udara menjadi pekat, lalu terdengar ketukan keras di pintu kayu. Du. Jantung Samsuri berdegup tak karuan. Ia berdiri dengan langkah gontai, lalu membuka pintu. Di hadapannya berdiri sosok tinggi hitam legam, mata merah menyala, dengan senyum mengerikan. Tubuhnya berbau busuk, seperti bangkai yang dibiarkan berhari-hari. Saatnya, tumbal ketiga, suara makhluk itu menggema, berat, menusuk tulang. Tubuh Samsuri gemetar. "Tolong, jangan-jangan lagi," suaranya parau. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, jari panjang hitamnya yang bengkok menunjuk ke arah kamar anak-anak. Samsuri tercekat. Lututnya lemas. Tidak, bukan mereka. Jangan anak-anakku. Kau sudah menikmati harta. Kau sudah meneguk manisnya kekayaan. Kini bayarannya harus dari darah dagingmu sendiri. Samsuri menjerit lirih, "Ambil aku saja. Ambil nyawaku. Jangan mereka. Tolong." Makhluk itu mendekat. Nafasnya busuk menerpa wajah Samsuri, membuat matanya perih. "Kau sudah tahu sejak awal. Kami tidak pernah menawar. Kau adalah pintu. Kau tidak boleh mati, kau hanya boleh memberi. Dan kali ini, yang harus kau beri adalah darah anakmu sendiri." Di kamar, Andi dan Rina tidur nyenyak. Wajah polos mereka tampak tenang, tidak tahu bahwa maut sedang mengintai. Samsuri berlari ke kamar, duduk di sisi ranjang, memandang kedua anaknya dengan air mata deras. Dalam hatinya, ia hancur. "Rina, maafkan bapak," bisiknya lirih. Tapi ia tidak sanggup. Bagaimana mungkin seorang ayah tega menyerahkan darah dagingnya sendiri untuk dijadikan tumbal? Ia menggenggam erat tangan anak-anaknya, sambil terus menangis. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak akan biarkan mereka jadi korban." Namun, makhluk itu sudah berada di pojok kamar. Bayangan hitamnya memenuhi dinding. Matanya menyala terang, menatap ke arah Rina yang tidur pulas. Gadis itu, yang pertama, Samsuri menjerit, "Jangan!" Ia bangkit dan berdiri di depan ranjang, menghadang makhluk itu dengan tubuh gemetar. "Kalau kau melawan, semua akan diambil sekaligus. Tidak hanya anak-anakmu, tapi juga semua yang ada di desa ini akan merasakan amarahku." Kata-kata itu membuat Samsuri semakin putus asa. Ia terjebak. Jika ia melawan, bukan hanya keluarganya, tapi orang-orang di sekitarnya bisa celaka. Jika ia menuruti, maka ia akan kehilangan anaknya sendiri. Dalam kebingungan itu, Andi terbangun. Ia mengucek matanya, lalu melihat ayahnya berdiri gemetar. "Pak, ada apa? Kenapa bapak nangis?" Samsuri buru-buru menyeka air matanya. "Tidak, nak tidur lagi." Tapi Andi terdiam.
Matanya melebar. Ia melihat sosok hitam besar di belakang ayahnya. Tubuhnya kaku, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dia sudah bisa melihatku, makhluk itu berbisik. Artinya, waktunya sudah dekat. Samsuri berbalik, panik. Jangan tunjukkan dirimu pada anakku. Makhluk itu tertawa. Suaranya bergema, membuat kaca jendela bergetar. Hari-hari setelah itu, Andi sering ketakutan. Ia bercerita pada ayahnya bahwa ia melihat sosok hitam itu di mana-mana. Di dapur, di halaman, bahkan berdiri di samping tempat tidurnya. Pak, kenapa makhluk itu selalu ngikutin aku? Dia mau apa? Tanya Andi dengan suara bergetar. Samsuri tidak bisa menjawab. Hatinya hancur mendengar pertanyaan itu. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat, tanpa bisa menjelaskan apapun. Rina juga mulai sering menangis. Ia mengaku bermimpi buruk tentang ibunya, yang datang dengan mata merah dan darah mengalir dari mulutnya. Ayah, ibu marah sama kita. Ibu bilang kita bakal nyusul dia? Tangis Rina. Samsuri merasa dunia runtuh. Ia tidak sanggup melihat anak-anaknya menderita, tapi ia juga tidak tahu bagaimana keluar dari jerat perjanjian ini. Semakin hari, tekanan semakin besar. Kekayaan yang ia dapat semakin melimpah. Proyek besar, uang miliaran, semuanya datang dengan mudah. Orang-orang semakin menghormatinya. Tapi di balik itu, rasa bersalah dan ketakutan membuatnya hampir gila. Setiap malam, makhluk itu datang, menuntut tumbal. Setiap kali ia menolak, makhluk itu meninggalkan ancaman yang lebih mengerikan. Jika kau tidak memberi, kami akan mengambil semuanya sekaligus. Anakmu, keluargamu, bahkan nyawamu. Kau tidak bisa lari. Samsuri mulai kehilangan akal sehat. Ia jarang keluar rumah, lebih sering mengurung diri di kamar. Matanya cekung, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Tetangganya mulai curiga. Mereka melihat Samsuri semakin aneh. Dulu ramah, sekarang murung. Dulu sering bercanda, sekarang hanya diam. Namun, bagi orang luar, ia tetap juragan kaya. Kekayaannya semakin menumpuk, membuat banyak orang iri sekaligus heran. Suatu malam, ketika Samsuri sedang duduk sendirian, makhluk itu muncul lagi. Kali ini, lebih dekat, lebih menyeramkan. Waktunya habis. Jika kau tidak menyerahkan anakmu malam ini, maka aku akan mengambil keduanya sekaligus. Samsuri menjerit, "Jangan!" Ia berlutut, menangis, suaranya parau. "Tolong, beri aku waktu, beri aku cara lain, apa saja selain mereka." Makhluk itu menunduk, menatapnya dengan tatapan menusuk. "Ada satu cara?" Samsuri mendongak, penuh harap. "Apa itu?" "Kau harus memberi tumbal yang lebih besar, bukan sekadar orang tapi darah yang dekat dengan darahmu. Saudara, atau kerabatmu sendiri." Tubuh Samsuri gemetar hebat. "Safa? Kerabat?" "Ya, jika kau berani menyerahkan itu, maka anak-anakmu bisa selamat. Tapi ingat waktumu tidak banyak. Pilih sekarang, atau mereka berdua yang akan hilang." Samsuri terduduk, lemas, wajahnya penuh air mata. Pilihan yang ada di depannya seperti dua sisi pedang tajam. Jika ia menyerahkan kerabatnya, ia akan menjadi pembunuh berdarah dingin. Jika ia tidak melakukannya, maka anak-anaknya akan direnggut malam itu juga. Di dalam hatinya, suara-suara saling bertentangan. Keluargamu atau kerabatmu, siapa yang lebih penting? Dan untuk pertama kalinya, Samsuri sadar, ia sedang berdiri di persimpangan jalan yang paling gelap dalam hidupnya. Pagi itu pasar sudah ramai. Pedagang saling bersautan menawarkan barang dagangannya, suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, sosok Surya tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat, tatapannya kosong, dan tubuhnya terasa berat seolah ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Tidak ada yang menyadari bahwa di setiap langkahnya, ada bayangan hitam yang mengikutinya. Bayangan itu tidak pernah lepas. Bahkan di bawah terik matahari pun, sosok hitam itu selalu membayanginya. Beberapa pedagang mulai bergumam, "Surya sekarang kaya mendadak ya? Dulu hutangnya di mana-mana, sekarang bisa beli kios, mobil, bahkan katanya punya rumah baru." Namun bisik-bisik itu hanya membuat Surya semakin risih. Ia tahu betul,
Semua ini bukan hasil kerja keras semata. Ada harga yang harus ia bayar, dan harga itu semakin hari semakin menghantui. Tanda-tanda aneh. Malam harinya, Surya duduk di ruang tamu rumah barunya yang mewah. Televisi menyala, namun pikirannya melayang jauh. Istrinya, Rini, yang duduk di sampingnya, tiba-tiba menegur. "Mas, kenapa dari tadi diam saja? Sejak pindah ke rumah ini, kamu sering melamun." Surya hanya menggeleng, "Enggak apa-apa. Capek aja." Namun sebenarnya ia baru saja melihat sesuatu. Di pantulan kaca televisi, ia melihat sosok hitam berdiri tepat di belakang kursinya. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan mulutnya terus bergerak-gerak seolah membaca sesuatu. Ketika ia menoleh cepat, sosok itu lenyap. Tapi jantung Surya berdegup kencang. Ia tahu, itu bukan sekadar halusinasi. "Mas, kamu pucat banget. Jangan bikin aku khawatir," ucap Rini. Surya memaksa tersenyum. "Aku baik-baik saja." "Sudahlah, tidur saja duluan." Namun ketika Rini masuk kamar, Surya masih terduduk, menatap kosong ke arah gelap lorong rumahnya. Suara bisikan lirih kembali terdengar, "Janji, bayar, janji, bayar." Malam mencekam. Hari-hari berikutnya semakin berat. Surya mulai sering terbangun tengah malam karena suara gaduh. Kadang terdengar suara pintu diketuk keras. Padahal ketika dicek, tidak ada siapapun di luar. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Rini masih tidur pulas di sampingnya. Dengan pelan, Surya bangkit, mencoba menajamkan pendengaran. Langkah itu berhenti di sudut kamar. Surya menoleh, dan matanya langsung membelalak. Ada bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di sana. Nafasnya berat, seperti geraman hewan buas. "Jangan lupa bayar." Suara itu terdengar serak, menusuk telinga. Surya hampir berteriak, tapi tubuhnya kaku. Tenggorokannya tercekat, tak bisa bersuara. Hanya bisa menutup mata rapat-rapat, berharap sosok itu menghilang. Ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu sudah lenyap. Namun di lantai kamar, ia melihat jejak kaki hitam berlendir, seperti bekas lumpur dari kuburan basah. Anak yang mulai terganggu. Bukan hanya Surya yang diganggu. Anak semata wayangnya, Lala, yang baru berusia 7 tahun, mulai bertingkah aneh. "Bu, tadi malam ada om-om tinggi di kamar Lala." Dia berdiri di pojokan, lihat Lala terus. Rini langsung merinding mendengar pengakuan itu. Ia mencoba menenangkan anaknya. "Itu mimpi, Nak. Nggak ada siapa-siapa." Tapi Lala bersikeras, "Beneran, Bu?" "Om itu," bisikin Lala. "Katanya, ayahmu bohong." "Ayahmu bohong?" Mendengar itu, Surya langsung menatap tajam anaknya. "Jangan ngomong sembarangan," bentaknya. Lala ketakutan, langsung menangis. Rini memeluk anaknya sambil menatap suaminya dengan heran. "Mas, kenapa marah begitu?" Anak kecil ngomong begitu karena ketakutan, bukan karena sengaja. Namun Surya tahu, anaknya tidak sedang berbohong. Sosok itu sudah mulai menunjukkan wujudnya, bahkan pada keluarganya. Kesurupan di tengah pasar. Gangguan itu semakin menjadi. Suatu hari di pasar, ketika Surya sedang melayani pembeli, ia mendengar suara lirih di telinganya. "Waktumu sudah dekat." Surya refleks menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Pelanggannya heran, "Pak Surya, nggak apa-apa?" Wajahnya pucat sekali. Belum sempat menjawab, tiba-tiba tubuh Surya kaku. Tangannya bergetar, matanya melotot, lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Beberapa pedagang berteriak panik. "Surya, ada apa ini?" Namun dari mulut Surya keluar suara serak. Jauh berbeda dari suaranya sendiri. "Janji harus ditepati, kalau tidak, nyawamu yang akan diambil." Suasana pasar gempar. Orang-orang berusaha menolong, tapi tubuh Surya begitu kuat, bahkan 4 orang dewasa kesulitan menahannya. Mulutnya terus mengeluarkan suara asing yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah hampir 15 menit, tubuhnya akhirnya terkulai lemas. Surya siuman, tapi ia kebingungan, tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Sejak saat itu, gosip tentang dirinya semakin liar. Orang-orang mulai berbisik, Surya itu pakai pesugihan. Makanya kaya mendadak.
Tapi lihat saja, pasti ada balasannya. Istrinya mulai curiga. Rini yang selama ini hanya diam, mulai gelisah. Ia sering melihat suaminya bicara sendiri di malam hari, seolah ada seseorang yang berdiri di depannya. Kadang ia mendengar suara tangisan lirih dari kamar kerja Surya. Suatu malam, Rini memberanikan diri bertanya, "Mas, sebenarnya apa yang sedang kamu sembunyikan? Kenapa akhir-akhir ini rumah ini terasa angker?" Lala sering ketakutan, aku juga sering lihat bayangan lewat. Surya terdiam lama. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terbongkar. Namun sebelum ia menjawab, tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh berdebam keras. Lala berteriak dari kamarnya, "Ayah, ada om hitam di kamar Lala." Tolong!" Surya dan Rini berlari menuju kamar anaknya. Saat pintu dibuka, pemandangan mengerikan membuat mereka hampir pingsan. Lala terduduk di sudut kamar, menangis ketakutan. Sementara di tengah kamar, terlihat sosok hitam tinggi menjulang dengan kepala menunduk. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Surya. "Waktumu hampir habis." Suara itu bergema, memenuhi seluruh ruangan. Rini menjerit, memeluk anaknya erat. Surya hanya bisa terpaku, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, dosa dan perjanjiannya sudah mulai menagih bayaran. Apakah Surya mampu keluar dari jeratan pesugihan ini? Atau justru semakin tenggelam dalam perjanjian gelapnya? Sejak kejadian sosok hitam itu muncul di kamar Lala, suasana rumah Surya berubah drastis. Rumah besar yang awalnya terasa mewah kini bagaikan penjara penuh teror. Rini semakin sering menangis diam-diam, sementara Lala menjadi murung, sering menggambar sosok tinggi bermata merah di buku gambarnya. Surya sendiri semakin kehilangan kendali, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seolah tidak pernah tidur. Malam itu, ketika semua orang berusaha tidur, suara ketukan terdengar di pintu depan rumah. Ketukan itu pelan tapi berirama, tok, 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 seolah seseorang menunggu pintu dibuka. Surya yang sedang duduk di ruang tamu langsung merinding. Jam dinding menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Waktu yang menurut banyak orang adalah jam rawan. Rini yang terbangun mendengar suara itu langsung menggenggam tangan suaminya. "Mas, jangan dibuka. Aku takut." Surya hanya menatap pintu dengan wajah pucat. Ia tahu, suara itu bukan dari manusia biasa. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, 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 dan disertai suara berat yang terdengar jelas. "Bayar," hanya satu kata, namun mengguncang jantung Surya. Ia berusaha berdiri, namun lututnya lemas. Saat itu, angin berhembus kencang dari arah jendela yang tertutup rapat. Tirai berterbangan, lampu gantung bergoyang keras. Tiba-tiba pintu depan terbuka sendiri dengan keras, memperlihatkan halaman rumah yang gelap gulita. Tidak ada seorang pun di luar, hanya suara serak yang bergaung. "Janji harus ditepati." Rini menjerit histeris, memeluk anaknya yang berlari dari kamar dengan wajah ketakutan. Lala menangis sambil menutupi wajahnya. "Ayah, om hitam itu ada di luar, dia lihat ke arah kita." Surya berdiri gemetar, matanya menatap pintu yang terbuka lebar. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat sosok tinggi hitam berjalan perlahan ke arah rumah. Langkahnya berat, tanah yang diinjak bergetar seolah makhluk itu lebih besar dari manusia biasa. Matanya menyala merah, dan mulutnya terus menggumamkan kata-kata yang tak bisa dipahami. Rini berteriak, "Tutup pintunya. Mas, tolong." Dengan sisa tenaga, Surya mendorong pintu hingga tertutup rapat, lalu menguncinya. Namun suara langkah itu kini terdengar semakin dekat, meski pintu sudah tertutup. Suara itu seakan menembus dinding rumah. Suara berat itu kembali terdengar, kali ini tepat di telinga Surya meski ia masih berdiri jauh dari pintu. "Bayar dengan nyawa, atau bayar dengan darah?" Surya jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, waktunya semakin sempit. Perjanjian yang dulu ia buat tidak bisa lagi ditunda. Malam itu, Surya bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah kuburan tua. Sosok hitam besar itu berdiri di depannya sambil menyerahkan sebuah mangkuk berisi darah segar. "Minum ini, maka kekayaanmu akan tetap ada." "Tolak."
maka keluargamu yang akan menjadi gantinya. Surya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun yang membuatnya semakin ketakutan, di meja samping tempat tidurnya benar-benar ada sebuah mangkuk berisi cairan merah pekat yang berbau amis. Ia hampir muntah, tapi rasa takut membuatnya tidak bisa berteriak. Ia hanya menendang mangkuk itu hingga jatuh, membuat lantai kamar ternodai darah segar. Rini terbangun karena suara itu, dan menatap kaget lantai yang basah. "Mas, itu darah? Dari mana?" Surya tidak menjawab, hanya memeluk kepalanya sendiri sambil menangis lirih. Sejak saat itu, Rini semakin curiga bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Esok harinya, Rini memberanikan diri pergi ke rumah seorang ustaz yang dikenal suka membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Ia menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Ustaz itu terdiam lama, lalu berkata, "Suamimu telah membuat perjanjian dengan jin kafir. Mereka menagih karena janji itu tidak ditepati. Kalau tidak segera diputus, maka bukan hanya suamimu, tapi kamu dan anakmu juga bisa menjadi korban." Rini menangis, "Tolong Ustaz, selamatkan keluarga saya." Ustaz itu hanya mengangguk. "Aku akan berusaha, tapi semua tergantung pada tekad suamimu. Kalau ia tidak mau meninggalkan kekayaan haram itu, maka tidak ada yang bisa menolongnya." Rini pulang dengan hati kacau. Namun ketika ia menceritakan hal itu pada Surya, suaminya justru marah besar. "Kamu jangan ikut campur. Semua ini demi kalian. Kalau bukan karena aku, kita masih hidup miskin di rumah kontrakan. Sekarang lihat, kita punya segalanya. Jangan hancurkan semua yang sudah aku bangun." Rini terkejut mendengar teriakan suaminya. Ia melihat tatapan mata Surya bukan lagi seperti manusia biasa. Ada kilatan merah samar yang membuatnya yakin, Surya sudah mulai dikuasai oleh makhluk itu. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Lala kembali menjerit dari kamarnya. Ketika Rini berlari menghampiri, ia mendapati anaknya sedang terangkat di udara, melayang di atas ranjangnya dengan mata terpejam. Mulutnya bergerak cepat seolah membaca sesuatu, tapi suaranya bukan suara Lala. Suaranya serak, berat, seperti suara makhluk yang selama ini mengganggu mereka. "Ayahmu harus bayar, kalau tidak, darah anak ini yang jadi gantinya." Rini menjerit ketakutan, memeluk kaki anaknya sambil berdoa keras. Surya masuk ke kamar dengan wajah panik, mencoba menarik tubuh anaknya turun, namun semakin ia tarik, tubuh Lala justru semakin melayang lebih tinggi. Lampu kamar berkedip-kedip, benda-benda di sekitar beterbangan seolah ada badai di dalam ruangan itu. Surya akhirnya berteriak putus asa, "Jangan ambil anakku. Ambil aku saja." Seketika itu tubuh Lala jatuh kembali ke ranjang, pingsan. Rini langsung memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Surya terduduk lemas di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Ia sadar, perjanjian ini sudah mengorbankan keluarganya. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara berat itu kembali terdengar memenuhi kamar. "Kalau begitu, nyawamu yang jadi bayaran." Sejak malam itu, Surya mulai dihantui lebih sering. Setiap malam sosok hitam itu duduk di pojokan kamarnya, menatapnya tanpa henti. Kadang ia mendengar suara langkah di lorong rumah, kadang ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di kaca jendela. Bahkan di pasar sekalipun, ia merasa ada mata merah yang selalu memperhatikannya dari kejauhan. Surya tahu, waktunya semakin dekat. Ia tidak bisa lagi melarikan diri. Pilihannya hanya dua: mempertahankan kekayaan dengan menyerahkan sesuatu yang lebih besar, atau melepaskan semuanya dan menghadapi konsekuensi dari perjanjian itu. Hari-hari setelah kejadian Lala melayang di udara menjadi mimpi buruk bagi keluarga Surya. Rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaan kini seolah berubah jadi kuburan besar yang setiap sudutnya dihuni kegelapan. Surya semakin jarang keluar, bahkan ke pasar ia hanya datang sebentar, lalu cepat-cepat pulang. Setiap malam ia melihat sosok hitam itu, kadang berdiri di sudut kamar, kadang duduk di kursi ruang tamu dengan kepala menunduk. Matanya yang merah seperti bara api selalu menatap lurus ke arah Surya, seakan menunggu sesuatu. Pada suatu malam, tepat pukul 3 dini hari, Surya mendengar suara pintu kamar kerja terbuka sendiri. Ia tahu, sosok itu ada di sana. Dengan langkah gemetar ia mendekat, dan benar saja, di dalam ruangan itu, makhluk hitam tinggi besar sedang duduk di kursi kerjanya. Di meja,
Sudah tergeletak sebuah buku hitam lusuh dengan tulisan yang bergerak-gerak sendiri. Makhluk itu menatap Surya dengan tajam. Waktumu sudah habis. Kekayaan yang kau minta sudah kuberikan. Sekarang bayarannya. Surya berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Tolong, jangan ambil keluargaku. Ambil saja aku. Aku yang membuat perjanjian, bukan mereka. Suara serak itu bergema memenuhi ruangan. Nyawamu tidak cukup. Kau ingin ratusan miliar, maka bayaranmu lebih besar dari itu. Pilih, darah keluargamu, atau serahkan jiwamu selamanya menjadi milikku. Surya terdiam, keringat dingin mengucur dari keningnya. Ia tahu, kalau ia menyerahkan keluarganya, ia akan tetap hidup kaya raya. Namun jika ia menyerahkan dirinya, mungkin keluarganya selamat, tapi ia akan hilang untuk selamanya. Rini yang tiba-tiba berdiri di pintu ruangan langsung menjerit. Jangan dengarkan dia, Mas. Kita masih bisa keluar dari semua ini. Harta itu bisa dicari lagi, tapi nyawa tidak bisa kembali. Surya menoleh, matanya berkaca-kaca. Aku melakukan semua ini demi kalian. Aku tidak ingin kalian hidup miskin. Rini menangis. Lebih baik miskin daripada hidup dengan ketakutan seperti ini. Lihatlah, dia hampir jadi korban. Apakah itu yang kamu mau? Suara makhluk itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, membuat kaca jendela bergetar. Pilih sekarang. Kalau tidak, aku akan mengambil anakmu malam ini juga. Saat itu terdengar suara Lala menjerit dari kamarnya. Surya dan Rini berlari, dan mereka menemukan anak mereka sedang terbaring dengan tubuh membiru, seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Mata Lala terbuka, namun putih semua, tanpa bola mata hitam. Rini langsung memeluk anaknya, menangis sejadi-jadinya. Surya berdiri di ujung ranjang, tubuhnya gemetar. Ia tahu waktunya sudah habis. Sosok hitam itu muncul di sudut kamar, lebih besar dari biasanya, menundukkan kepala hingga hampir menyentuh langit-langit kamar. Serahkan nyawamu, atau anakmu mati. Surya menangis, lalu berteriak putus asa. Ambil aku, ambil jiwaku, tapi lepaskan anakku. Seketika itu tubuh Lala terkulai lemas, napasnya kembali normal. Rini memeluk anaknya erat, menatap Surya dengan wajah penuh air mata. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Surya menjerit kesakitan. Tubuhnya terangkat ke udara, tangannya terentang seolah diikat. Dari mulutnya keluar darah segar, matanya melotot. Sosok hitam itu menancapkan tangannya ke dada Surya, menarik sesuatu yang bercahaya merah, jiwa Surya. Jeritan itu mengguncang seluruh rumah, hingga kaca-kaca pecah berhamburan. Rini berteriak histeris. Mas, jangan! Namun sudah terlambat. Sosok hitam itu menggenggam cahaya merah tersebut, lalu menelan habis. Tubuh Surya jatuh ke lantai dengan keras, wajahnya pucat, matanya kosong tanpa nyawa. Sosok hitam itu perlahan memudar, namun sebelum lenyap ia berkata dengan suara menggelegar. Perjanjian selesai. Kekayaan ini tetap milikmu, tapi nyawa suamimu sudah jadi bayarannya. Ingat, semua yang datang dari kegelapan akan selalu menagih kembali. Setelah itu, rumah menjadi hening. Hanya tersisa suara tangisan Rini yang mengguncang malam itu. Ia memeluk tubuh suaminya yang kaku, sementara Lala masih terbaring lemah di sisinya. Malam itu menjadi saksi bahwa keserakahan telah merenggut segalanya. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Rini. Ia terduduk di lantai kamar, memeluk tubuh suaminya yang sudah dingin dan tak bernyawa. Tangisnya pecah tanpa bisa dihentikan, sementara Lala terbaring lemah di sisi ranjang, menatap dengan mata yang masih basah oleh air mata. Rumah besar yang biasanya dipenuhi cahaya kini hanya diliputi kegelapan dan rasa duka. Aroma anyir darah masih terasa di udara, seolah menempel di dinding-dinding rumah itu. Rini tidak tahu harus bagaimana. Suaminya telah pergi, diambil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Harta berlimpah yang ditinggalkan kini terasa seperti kutukan. Rini memandangi sekeliling kamar, dindingnya retak, lampu gantung pecah, dan lantai dipenuhi pecahan kaca. Semua itu menjadi saksi bisu dari perjanjian kelam yang Surya lakukan. Esok paginya, berita tentang kematian Surya cepat menyebar di pasar. Orang-orang ramai membicarakan bahwa Surya meninggal dengan cara yang aneh. Ada yang bilang ia terkena serangan jantung,
Ada yang bilang ia bunuh diri, tapi sebagian besar percaya bahwa ia meninggal karena pesugihan. Sudah aku bilang, kekayaan yang datang tiba-tiba pasti ada tumbalnya, bisik seorang pedagang. Kasihan istrinya. Dapat rumah besar, tapi suaminya mati tragis, timpal yang lain. Rini tidak peduli dengan omongan orang. Yang ia tahu, suaminya sudah tidak ada, dan kini ia harus bertahan demi anaknya. Namun masalah tidak berhenti di situ. Malam setelah kematian Surya, Rini merasakan ada sesuatu yang masih mengintai di rumah itu. Suara langkah kaki masih terdengar, bayangan hitam masih melintas di dinding, dan suara berat itu sesekali terdengar di telinganya. Perjanjian belum selesai, kata suara itu pelan namun menusuk. Rini merinding. Apa maksudnya? Surya sudah menyerahkan jiwanya? Bisiknya gemetar. Malam demi malam Rini terus dihantui. Lala kembali sakit-sakitan, sering mimpi buruk, dan tubuhnya menjadi kurus. Rini merasa ada sesuatu yang masih mengikat keluarganya pada perjanjian itu. Akhirnya ia memberanikan diri menemui ustaz yang dulu pernah ia datangi. Dengan mata sembab, ia menceritakan semuanya, bagaimana Surya mati diambil jiwanya, dan bagaimana kini ia dan anaknya masih diganggu. Ustaz itu terdiam lama, lalu berkata, kalau benar begitu, berarti perjanjiannya tidak hanya mengikat Surya, tapi juga keturunannya. Kau dan anakmu ikut terseret dalam perjanjian itu. Rini terkejut, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya tidak mau anak saya jadi korban. Ustaz itu menghela napas berat. Jalan satu-satunya adalah memutus perjanjian itu dengan cara membersihkan rumahmu dan memutus ikatan darah yang ditinggalkan. Tapi ini sangat berbahaya, karena makhluk itu pasti akan marah. Rini tidak punya pilihan. Ia mengizinkan ustaz itu datang ke rumahnya malam harinya. Saat azan maghrib berkumandang, ustaz itu datang bersama 2 orang santrinya. Mereka langsung mengumandangkan doa, membaca ayat-ayat suci, dan memercikkan air ke setiap sudut rumah. Awalnya semua berjalan tenang, namun semakin malam suasana berubah mencekam. Lampu rumah berkedip-kedip, suara angin kencang terdengar dari dalam rumah, dan tiba-tiba pintu kamar Surya terbanting keras. Dari dalam kamar itu terdengar suara tawa mengerikan, panjang dan menusuk telinga. Hahaha, kau pikir bisa lepas begitu saja? Jiwa Surya sudah jadi milikku. Sekarang gilirannya darah keturunannya. Ustaz itu tidak gentar. Ia terus membaca doa dengan lantang, namun semakin keras ia membaca, semakin keras pula rumah bergetar. Lala yang bersembunyi di pelukan ibunya tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar, matanya terbalik hingga hanya terlihat bagian putihnya. Mulutnya mengucapkan kata-kata asing yang tidak pernah ia pelajari. Rini menangis histeris. Tolong Ustaz, jangan biarkan anak saya diambil. Ustaz dan para santri berusaha menahan tubuh Lala sambil terus membacakan ayat-ayat suci. Tubuh kecil itu memberontak dengan kekuatan luar biasa, jauh di luar kewajaran anak kecil. Suara serak itu kembali terdengar keluar dari mulut Lala. Perjanjian darah tidak bisa diputus. Selama keturunannya hidup, aku akan menagih. Tidak ada yang bisa menghentikan. Ustaz itu berteriak lantang. Dengan izin Allah, aku akan memutus semua ikatanmu. Kau bukan Tuhan, kau hanya makhluk terkutuk. Pertarungan spiritual itu berlangsung lama. Lala terus berteriak, tubuhnya terangkat beberapa kali ke udara lalu terjatuh keras. Rini berusaha memegang tangan anaknya meski tangannya terluka karena terbentur. Air mata tak henti mengalir, bibirnya bergetar mengucap doa demi doa. Tiba-tiba, kaca jendela kamar Surya pecah berhamburan. Dari pecahan kaca itu muncul bayangan hitam besar, lebih besar dari sebelumnya. Matanya menyala merah, wajahnya samar seperti asap hitam yang berubah-ubah. Ia melayang di udara, mengeluarkan suara menggelegar. Kau melanggar janji, Surya. Kau menyerahkan jiwa, tapi keturunanmu tetap hidup. Maka keturunannya akan menjadi milikku. Rini menjerit sekuat tenaga. Tidak, ambil aku saja. Jangan anakku. Bayangan itu tertawa panjang, jiwamu terlalu lemah. Aku hanya mau darah murni, darah keturunan yang sudah terikat. Saat itu, Lala menjerit lebih keras, tubuhnya terhentak ke atas, lalu terdiam kaku. Matanya terbuka, tapi bukan lagi Lala yang berbicara.
Dari mulutnya keluar suara serak itu. Akhirnya kau akan menjadi milikku. Rini hampir pingsan melihat anaknya dikuasai makhluk itu. Ustaz dan para santri terus membaca doa lebih keras, hingga suasana ruangan semakin panas. Bau anyir darah semakin kuat, udara pengap, dan suara hewan aneh terdengar dari segala arah. Pertarungan itu berlangsung hingga dini hari. Tubuh Lala berkali-kali terangkat, jatuh, lalu menjerit. Bayangan hitam itu semakin marah, tubuhnya mengecil perlahan seiring lantunan doa. Hingga akhirnya, tepat menjelang azan subuh, tubuh Lala terkulai lemas, dan bayangan hitam itu menjerit keras. Aku tidak akan pernah pergi. Aku akan kembali. Setelah itu, sosok itu lenyap dalam asap hitam yang mengepul, meninggalkan bau busuk menyengat. Lala pingsan di pelukan ibunya, tubuhnya penuh luka lebam. Rini menangis sejadi-jadinya, mencium anaknya berkali-kali. Ustaz itu berkata dengan wajah lelah, untuk sementara ikatan itu sudah diputus. Tapi makhluk itu akan selalu mencari celah untuk kembali. Satu-satunya cara agar kalian benar-benar lepas, adalah meninggalkan semua harta yang berasal dari perjanjian itu. Rini mengangguk, meski hatinya hancur. Ia sadar, tidak ada gunanya mempertahankan rumah besar, mobil, atau kios yang penuh uang, jika nyawa anaknya terus menjadi taruhannya. Esok harinya, dengan tekad yang berat, Rini membawa anaknya pergi meninggalkan rumah itu. Ia meninggalkan segalanya, rumah mewah, kios besar, bahkan rekening yang penuh uang. Ia kembali ke rumah kontrakan kecil, hidup sederhana, tapi jauh lebih tenang. Beberapa bulan berlalu, Rini mulai membuka usaha kecil menjual makanan di depan rumah kontrakan. Hidupnya memang tidak semewah dulu, tapi ia merasa lebih damai. Lala pun perlahan sembuh, meski sesekali masih terbangun karena mimpi buruk. Namun setiap kali mimpi itu datang, Rini selalu memeluknya dan berbisik, "Tidak ada yang bisa ambil kamu lagi, Nak. Mama akan selalu lindungi kamu." Dan sejak saat itu, Rini berjanji tidak akan pernah lagi tergoda oleh harta yang datang secara instan. Ia tahu betul bahwa setiap kekayaan yang diperoleh lewat jalan gelap akan selalu ada tumbal, selalu ada harga yang jauh lebih mahal dari sekadar uang, harga yang bisa merenggut jiwa dan nyawa.